Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Indonesia Dance Channel. Seorang penari merupakan sosok yang istimewa di sebuah karya tari. Jadi, kehadiran seorang penari sangat dibutuhkan. Tapi tahu nggak teman-teman, bahwasanya kehadiran seorang penari itu menjadi seorang yang istimewa, menjadi sosok yang istimewa, itu melewati perjalanan yang sangat panjang dan benar-benar membutuhkan energi yang banyak untuk dapat menjadi seorang yang istimewa. Nah, bagi teman-teman yang tidak bisa melalui tahapan-tahapan itu, tidak usah menjadi seorang penari. Makanya pada judul video saya kali ini, itu bukan berarti ini sebuah kalimat provokasi. Bukan. Jadi jangan salah paham dulu teman-teman. Sebetulnya yang akan saya angkat di sini adalah perjuangan seorang penari itu sangat berat. Nah, perjuangan itu atau tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang penari itu, bila tidak bisa dilalui, tidak usah menjadi seorang penari. Nah, itu makanya saya angkat judulnya pada video kali ini, tidak usah menjadi seorang penari. Nah, jadi apa sih sebetulnya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang penari itu agar menjadi sosok yang istimewa? Satu, harus menyenangi, mencintai dunia tari. Bagaimana kita mau menjalankan pekerjaan, menjalankan aktivitas tanpa mencintai pekerjaan itu, tanpa menyukai aktivitas itu? Jadi satu pokok, langkah pertama yang harus dipunyai oleh seorang penari itu ya mencintai, menyenangi dunia tari. Kalau tidak menyenangi dunia tari, waduh, jangan menjadi seorang penari. Karena banyak hal yang harus juga ditempuh, dilakukan bagi seseorang yang ingin menjadi seorang penari. Jadi langkah pertama adalah menyenangi, menyukai, mencintai dunia tari. Gitu. Itu yang pertama. Itu sangat pokok sekali. Jadi dengan kita menyenangi, mencintai, ya, semua akan terasa nyaman dan rileks. Kita pasti melakukannya dengan senang hati, dengan ikhlas, ya. Itu sangat penting. Nah, yang kedua apa teman-teman? Yang kedua, disiplin. Ya tentu ya, pasti semua di dalam pekerjaan harus disiplin. Termasuk juga seorang penari, ya. Seorang penari itu harus disiplin. Disiplin yang bagaimana? Disiplin terhadap diri sendiri dan disiplin waktu. Seorang penari itu harus disiplin masalah untuk dirinya sendiri. Seperti apa? Disiplin untuk bisa menjaga makan, ya, bisa menjaga istirahat, dan konsisten dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, itu penting. Jadi kalau kita tidak disiplin masalah waktu, kita akan ketinggalan. Kita sebagai seorang penari akan ketinggalan. Karena kita tidak tahu teman-teman yang lain, mereka juga berpacu dengan waktu. Semua ingin mencapai yang terbaik. Nah, salah satunya waktu. Kita harus benar-benar bisa disiplin dengan waktu. Kalau menjadi seorang penari teman-teman, ya lakukan aktivitas yang menari. Jangan lakukan lagi aktivitas-aktivitas yang lain. Cukup, ya, cukup.
kalau melakukan aktivitas yang lain, resikonya akan besar bagi tubuh kita. Umpama ya, maaf nih teman-teman, ada juga teman-teman yang masih suka atau berkegiatan olahraga yang lain. Saya tidak perlu sebutkan olahraganya. Itu bagus, ya. Tapi hati-hati, ya hati-hati. Kalau terjadi cedera di saat kita menyiapkan diri, di saat kita menyiapkan tubuh kita untuk menari, terjadi cedera. Cederanya itu bukan karena latihan menari, tapi karena beraktivitas olahraga yang lain. Tangan keseleo, kaki keseleo, atau sebagaimana atau yang lain-lain. Nah, itu membahayakan. Membahayakan itu apalagi di saat kita lagi menyiapkan sebuah karya. Ya. Jadi kita lagi menyiapkan sebuah karya dalam sebuah program karya, kita menyiapkan diri dan menyiapkan tubuh kita seharusnya lebih baik, tapi karena melakukan aktivitas di luar tari akhirnya cedera. Dan itu bisa mengecewakan diri kita sendiri, dan bisa juga teman-teman bisa mengecewakan orang yang membutuhkan tenaga kita sebagai seorang penari. Karena seperti yang saya bilang tadi, penari itu sangat dibutuhkan menjadi sosok istimewa dalam sebuah karya tari. Kalau umpamanya kita mempunyai program dalam negeri umpamanya, ya oke, bisa-bisa saja. Tapi akan tetapi ada juga program yang sangat panjang, umpamanya kita punya misi ke luar negara atau negara lain atau luar negeri. Wah, itu berat sekali kalau kita tidak punya disiplin yang bagus. Kita harus menyesuaikan waktu, kita harus menyesuaikan cara makan. Kita harus berhadapan dengan cuaca negara lain kadang-kadang di bawah cuaca kita yang dingin gitu ya. Jadi kita harus disiplin. Jadi dengan disiplin kita bisa menyiapkan diri, kita pasang badan kita untuk sebuah karya. Itu akan lebih bagus. Siap. Ya. Selain berdisiplin tadi, berikutnya adalah selalu berlatih. Berlatih, jangan bosan, jangan malas, ya. Jangan mengandalkan teman. Kalau umpama kita mau berlatih, aduh tidak ada teman, nggak mau berlatih. Aduh ini siang lagi, aduh pagi latihan males. Aduh nanti siang aja deh. Atau nanti sore aja deh, atau malam hari. Aduh itu jangan. Jadi siapkan waktu kita untuk berlatih. Berlatih terus untuk diri kita. Kita seorang penari modalnya adalah tubuh kita. Selain kita berdisiplin, kita harus siapkan tubuh kita untuk berlatih. Menyiapkan berbagai macam teknik untuk melakukan berbagai macam gerakan. Jadi kita harus menyiapkan tubuh kita berlatih dan mencari kelenturan tubuh, menyiapkan kelenturan tubuh agar dapat melakukan berbagai macam gerakan. Ingat teman-teman, mencapai titik kelenturan tubuh itu akan dapat dengan mudah melakukan berbagai macam gerakan. Karena sebagai seorang penari modalnya adalah tubuh. Jadi tubuh kita harus kita siapkan, tubuh kita harus sehat. Tubuh kita harus cukup istirahat. Ya. Yang berikutnya adalah menjalin hubungan dengan siapapun. Itu sangat penting. Jadi menjalin hubungan dengan banyak orang ini sangat penting. Kenapa? Karena bagi kita, seorang penari ini juga butuh menambah wawasan. Nah, wawasan itu tidak hanya kita dapatkan sendiri, tidak bisa, ya, tidak bisa. Wawasan itu kadang-kadang muncul dari orang lain. Nah, jadi kita harus mau mencoba berdiskusi, ngobrol sama banyak orang, belajar sama banyak orang gitu. Itu akan tubuh kita akan semakin kaya. Kaya dalam hal tentu di dalam soal kepenarian, ya. Dan juga kita harus ikut berbagai macam kegiatan. Kegiatan-kegiatannya apa saja? Kegiatan itu seperti ikut workshop, ikut kepelatihan teknik, ya. Ikut juga di dalam berbagai komunitas,
Nah, itu sangat penting. Di saat kita ikut di dalam sebuah program yang namanya workshop teknik, itu sangat membantu kita sekali. Ya, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita, hanya kita yang mengolah diri kita, itu tidak bisa. Ya, jadi kita harus ikut berbagai macam kegiatan seperti workshop, kepelatihan di luar lingkungan kita. Itu. Nah, juga ikut di dalam berbagai komunitas-komunitas seni. Nah, ini sangat penting. Itu tidak terbatas kepada komunitas seni tari saja. Komunitas musik, komunitas teater, dan komunitas lain-lainnya yang berhubungan sama sosial ya, hubungan sosial ya, itu sangat membantu. Karena tanpa kita sadari, kita aktif di berbagai kegiatan komunitas itu, setidak-tidaknya melatih psikologi kita untuk saling berinteraksi, untuk melatih kepercayaan diri kita di dalam mengungkapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Dengan ikut berbagai komunitas, tentu memiliki berbagai macam cara, pola untuk dalam menyiapkan tubuh atau berlatih. Nah, itu sangat memberikan apresiasi buat kita, itu sangat penting buat kita untuk menambah wawasan kita sendiri. Jadi ikut juga di berbagai komunitas. Ingat, komunitas yang kita masuk tidak terbatas kepada komunitas tari, ya. Itu bisa juga komunitas teater, komunitas seni rupa, komunitas musik, dan lain-lain, komunitas hubungan sosial yang lain. Itu kita harus masuk. Karena bagi kita, seorang penari itu harus kaya batin, kaya pengalaman, ya. Makanya saya bilang tadi, sosok seorang penari itu adalah sosok istimewa. Nah, tapi ingat, penari yang seperti apa? Nah, gitu tadi. Jadi penari yang mengisi dirinya, pengalamannya, wawasannya dengan berbagai hal. Di samping itu tentu teman-teman rajin membaca, rajin menonton. Menonton apa saja yang positif, membaca apa saja yang positif. Itu juga sangat dibutuhkan bagi seorang penari. Jadi penari ini harus kaya semuanya, ya. Kaya dalam hal wawasan. Begitu. Jadi gitu ya, tahapannya harus menjalin hubungan dengan banyak orang. Dan terakhir teman-teman, di saat kita sudah menjadi seorang penari, ya, masuk di dalam sebuah program, masuk di dalam program persiapan sebuah karya. Nah, ini penting. Tunduk kepada instruksi pelatih, koreografer, sutradara, dan lain-lain. Karena kita sebagai seorang penari, ya, nggak usah banyak ngomong lah, ya. Kita siapkan badan, kita siapkan hanya teknik kita. Sebagai seorang penari yang dibutuhkan adalah teknik yang baik, disiplin yang baik, ya, mau mengikuti instruksi dari seorang koreografer. Karena yang tahu sebenarnya karya itu adalah koreografer. Jadi kita jangan banyak protes-protes. Ya. Karena banyak teman-teman yang posisi penari tapi terlalu banyak ngomong atau protes. Itu tidak usah. Saya pikir nggak usah, ya. Karena kalau kita hanya sebagai seorang penari dan kita pasang badan, enak, rasanya enak, kita nyaman aja. Kita siapkan aja tubuh kita dengan baik, ya. Kita komunikasi sama koreografer baik, jadi lancar gitu ya. Begitu juga sebaliknya, seorang koreografer juga akan enak, akan nyaman berkomunikasi sama kita. Tanya aja kalau nggak percaya, ya. Jadi begitu. Jadi kita hanya bertugas
sebagai seorang penari, pasang badan. Siapkan tubuh dengan baik, siapkan disiplin dengan baik. Berdisiplin dengan baik. Itu sangat penting. Ya, jadi itu ya. Ada 5 pokok yang harus dijalankan oleh seorang penari. Seorang penari itu adalah sosok yang istimewa. Nah, untuk menjadi seorang istimewa itu tentu ada tahapan-tahapan. Contohnya yang 5 tadi. Banyak lagi yang lain-lain ya, banyak banget. Menjadi seorang sosok istimewa itu banyak sekali, banyak hal. Nah, saya sampaikan di sini hanya ada 5 pokok. Di saat 5 pokok ini tidak bisa dilakukan oleh seseorang penari, tidak usah menjadi seorang penari. Terima kasih. Sampai di sini dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dulu. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas supportnya. Sangat berarti bagi channel saya ini. Sekian, maju terus dunia tari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.